Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ayah bunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hendaklah kita senantiasa bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan oleh Allah Ta'ala. Kita masih bisa bernafas, masih diberikan keselamatan, kenyamanan, kedamaian, keislaman, keimanan, tenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan kemerdekaan. Merdeka atau istilahnya bahasa Arabnya itu istiqlal ya. Istiqlal itu merdeka dalam kehidupan, maksud saya. Apakah kita sudah merdeka dalam kehidupan ini? Apakah jiwa kita sudah merdeka? Apakah diri kita sudah merdeka? Maka mari kita melihat bahwa nanti akan kita lihat bahwa bangsa itu harus punya karakter, sehingga karakter itu sesuatu yang bisa memerdekakan. Jadi orang yang waktunya habis tapi belum berkembang, belum bertambah kesadarannya, belum bertambah kebebasannya, itu namanya belum merdeka atau masih dijajah. Oleh karena itu ya, yang merayakan kemerdekaan itu artinya ya diri-diri atau mereka-mereka atau kita-kita yang sudah merdeka. Merdeka dalam berpikir ya, merdeka menjadi diri sendiri, merdeka bisa mengembangkan diri, merdeka waktunya, merdeka finansialnya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita melihat beberapa ayat Al-Quran, ya diantaranya memang suatu bangsa itu harus punya karakter supaya selalu dalam keadaan merdeka. Ada kurang lebih 11 kalau saya melihat di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah cinta damai. Marilah kita tanamkan karakter ini ya sejak dini, mulai anak-anak kita, di dalam keluarga kita, serta orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Karena apa? Ya, karena pertengkaran dengan alasan apapun tidak akan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Jadi kuncinya damai ya. Itulah yang menjadi ketenangan. Damai tidak berarti tidak boleh berbeda pendapat, tetapi bermakna menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Istilahnya ya win-win solution, jadi kebaikan bagi semua pihak. Lantas yang kedua, karakter yang kedua adalah kita menegakkan keadilan ya. Kalau dalam surah Al-Maidah ayat 8 itu kan orang beriman itu suruh menegakkan keadilan. Jadi setiap warga bangsa di Indonesia ini harus belajar menegakkan keadilan pada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri ini, pada anak-anak, keluarga, orang tua, saudara, serta sahabat yang berhubungan dengan kita, bahkan termasuk kepada orang yang kita benci sekalipun. Karena jika tidak, itu akan menjadi pintu masuk bagi terjadinya beragam tindak penyelewengan dan manipulasi. Jadi bangsa yang bisa menegakkan keadilan akan menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Lantas yang ketiga ya, menjalankan al-haq, kelogisan kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, itu ayatnya. Jadi kebenaran adalah fitrah kemanusiaan yang dibutuhkan setiap orang.
Kebalikannya adalah kesalahan dan juga kejahatan, kekeliruan. Bangsa yang memiliki etos untuk selalu menjalankan kebenaran akan menjadi bangsa yang kuat karena sesuai dengan fitrah kemanusiaannya sendiri. Dan menjadi benar dan baik adalah sebuah kekuatan mental dari dalam yang menuntun manusia pada kesuksesannya. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lantas karakter yang keempat adalah taat hukum, ya. Di dalam Al-Quran itu memang sesuatu ya yang namanya hukum itu harus kita patuhi. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 45, surah Al-Maidah ayat juga 44 ya, dari Al-Maidah, maksud saya surat Al-Maidah 44, 45 dan 47 itu kita suruh mentaati hukum yang Allah turunkan. Jadi hukum adalah kesepakatan yang mengikat seluruh warga negara menjadi sebuah bangsa. Jadi ada hukum positif dan hukum dari Allah. Nah, ini yang berhukum positif itu kan, ini kan istilahnya ya supaya bangsa ini ya ada keadilan dan berdaulat. Jadi ketaatan hukum adalah keniscayaan yang akan memunculkan kepastian seluruh warga dalam tatanan yang teguh. Kita bisa bayangkan betapa kacau balaunya kehidupan suatu bangsa yang tidak mau menaati hukumnya sendiri. Dan bisa dipastikan negara bakal chaos dan runtuh. Maka ketaatan pada hukum adalah wujud komitmen untuk kita hidup bersama di Indonesia ini. Lantas yang kelima adalah saling menghargai, saling menghormati. Inilah etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, lita'arofu, saling mengenal. Inilah istilahnya sangat fundamental sekali. Karena apa? Tanpa adanya tenggang rasa, toleransi, dan saling menghargai, dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi sedemikian keras. Misal anak-anak kita sejak kecil harus diajari bagaimana hidup saling menghargai. Menghargai karya-karya orang lain, menghargai senioritas yang di atasnya, menghargai privasi, menghargai budaya, menghargai segala macam perbedaan dan lain sebagainya. Jadi hidup bermasyarakat menjadi sedemikian indah ketika warganya bisa saling menghargai. Bukankah kalau di taman bunga itu berbeda-beda tapi tetap indah? Karena saling menghargai bunga satu dengan bunga yang lain. Kemudian yang keenam adalah mengajak kebaikan, mencegah kejahatan. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 104 ya, itu kan istilahnya apa itu? Kita disuruh ya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik. Kemudian juga korelasinya surah Ali Imran ayat 110 itu kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi dan seterusnya itu. Jadi kita harus mengajak kebaikan dan mencegah keburukan atau kejahatan. Nah, ajakan yang membangun segala yang baik dan bermanfaat serta keteguhan untuk menghalangi yang buruk dan jahat akan menjadikan masyarakat kita itu terarah. Mereka memiliki kepedulian terhadap arah perjuangan bangsa. Ikut mendorong supaya menjadi lebih baik, sekaligus ikut menjaga agar tidak terjadi hal yang buruk. Nah, lantas yang ketujuh adalah menjaga persatuan. Ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu surat 5 ayat 2 dan juga surat Al-Imran itu kan wa tasimu bihablillahi jami'ah. Wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah itu dengan berjamaah, dengan bersatu. Jadi menjaga persatuan. Bangsa yang bisa membangun persatuan akan memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dari dalam maupun dari luar. Dan Indonesia ini kan memiliki kerawanan yang tinggi ya dalam hal persatuan karena begitu beragamnya kondisi masyarakatnya. Tapi selama ini kita memiliki komitmen yang jelas dan tegas terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi niat kebangsaan kita.
maka semua perbedaan itu akan bisa disatukan secara indah. Lantas yang ke-8 itu saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Istilahnya dalam surat Al-Asr itu kan illaladin ya wal asri innal insana lafi khusrin illadina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Jadi kerendah hatian menjadi kunci bagi terjalinnya interaksi antara masyarakat yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Karakter ini mesti menjadi salah satu identitas bangsa kita. Artinya tidak ada perasaan tinggi hati merasa dirinya yang paling benar, sehingga kita ketika diingatkan oleh sesama warga kita bisa menerimanya dengan berbesar hati, dengan penuh kesabaran. Sebaliknya kita juga memiliki kepedulian untuk mengingatkan orang lain yang sedang tersandung masalah agar mereka tetap dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin yang berbahagia, lantas yang ke-9 adalah karakter pembelajar, karena yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah itu akan meninggikan derajat ya orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus menjadi bangsa pembelajar, tidak pernah lelah untuk berbenah. Karena apa? Peradaban dunia ini kan terus berkembang, baik secara budaya, ekonomi, sains, teknologi, informasi, politik, dan macam-macam. Nah, karakter pembelajar itu istilahnya long live education, belajar istilahnya sepanjang hayat, dan pembelajar jati akan menjadi bahan bakar untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus selalu belajar, mulai dari tata negara yang kokoh dan dinamis, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakan hukum yang terus dimurnikan, perekonomian yang mensejahterakan seluruh rakyat dalam keadilan, termasuk juga budaya bangsa yang berkarakter keindonesiaan yang bisa mewadahi keragaman budayanya secara unik, kreatif, dan dinamis. Nah, lantas yang ke-10 adalah keteladanan. Kalau dalam Al-Quran itu kan Rasulullah itu teladan yang baik ya, surat Al-Ahzab ayat 21 itu ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita harus, kalau meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah, kita harus juga bisa menjadi seorang teladan. Dan akumulasi dari semua karakter itu sebenarnya berada pada keteladanan para pemimpinnya. Karakter pemimpin menjadi cermin sekaligus simbol bagi karakter bangsa yang membesarkannya. Ya, pemimpin adalah produk dari bangsa itu sendiri sebenarnya. Sebuah bangsa yang lembek dan tidak berkarakter sulit untuk bisa memunculkan pemimpin yang kuat dan berkarakter pula. Artinya tidak bisa tidak, kita harus berproses untuk menjadi bangsa yang berkarakter kuat dulu agar bisa memunculkan para pemimpin yang hebat di masa depan. Lantas yang terakhir, yang ke-11 adalah bangsa yang memahami hukum kausalitas, hukum semesta, sebab akibat. Kalau dalam Al-Quran itu kan surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 84 85 itu, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, itu disebutkan ya, min kulli syai'in syababa fa'atba'a sababa. Dari segala sesuatu itu ada sebab akibat. Oleh karena itu ikutilah sebab akibat itu. Nah, kalau kita memahami di semesta ini ada hukum sebab akibat, untuk damai itu juga kita harus tidak berbuat keonaran. Untuk selamat ya kita tidak berbuat kejahatan. Untuk bahagia ya kita berpikir, berkata, berbuat yang menuju kebahagiaan. Oleh karena itu kita dalam merdeka ini harus bisa merdeka dalam diri kita, merdeka pikiran kita, merdeka sosial kita, merdeka mengembangkan diri kita,
juga merdeka finansial kita, merdeka waktu kita, dan lain sebagainya, sehingga kita hidup ini dalam kenyamanan. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dalam hal kemerdekaan ini sudah ada kebebasan, tidak dijajah lagi oleh pikiran, tidak dijajah lagi oleh lingkungan, tidak dijajah lagi oleh yang ada di luar, tidak tertindas oleh yang di luar, tapi sudah lahir, sudah merdeka. Karena sebetulnya kita ini sejak lahir itu sudah merdeka, ya. Karena kan kita ini setelah itu lahir benar besar itu dijajah mungkin oleh lingkungan, oleh orang tua, ya, tertindas segala program baik secara fisik ada ataupun yang secara non fisik gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terlena oleh sesuatu yang bisa membelenggu diri kita, sesuatu yang bisa menindas diri kita, sesuatu yang tidak bisa memerdekakan diri kita. Mari kita merdeka, kita mulai dari jiwa kita merdeka mulai dari diri kita merdeka mulai dari keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita tidak terbelenggu oleh keyakinan, tidak terbelenggu oleh atribut ataupun simbol-simbol, tapi kita sudah merdeka, sudah terbebas, bebas dalam arti kita di dalam garis hukum Allah. Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga juga para sahabat semuanya mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Ta'ala, selalu dibimbing di jalan di garis hukumnya, dan semoga kita bisa berusaha menjadi insan-insan yang merdeka, selalu berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal khair, sehingga kehidupan kita ini makin hari makin baik, dan kita jalan pulang dalam kebaikan. Setelah itu kita juga akan mendapatkan kebaikan, sehingga hidup kita ini akan betul-betul kita nikmati, kita syukuri, bahagia saat ini, bahagia sekarang, bahagia di sini, dan juga berkelanjutan bahagia dalam kehidupan selanjutnya. Ini yang berbahagia, demikian yang bisa kita ulas, sharing-sharing pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.